Untuk jumlah ormas yang terdaftar yang kemarin itu 108 untuk organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan 36 ormas yang tidak yang berbadan hukum itu yang surat keterangan terdaftarnya diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang sudah terdata di kami. Itu merupakan ormas yang surat keterangan terdaftarnya masih berlaku. Yang masih berlaku yang kami data. Jadi untuk surat keterangan terdaftar sendiri itu 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun habis masa berlakunya sudah dianggap tidak terdaftar lagi di kita. Tahun 2022 berarti hitung 5 tahun ke bawah. Ada yang nanti di bulan 6, 7 itu sudah habis masa berlakunya. Jadi 2021 hitung mundur ke bawah gitu. Jadi yang kami data itu yang masih berlaku. Jadi 108, kemudian yayasan 36 itu ada di kami. Memang benar banyak sekali organisasi kepemudaan lainnya itu sekitar 50-an lebih itu sudah terdaftar, tapi masa berlakunya sudah habis. Jadi mereka dari tahun 2010 otomatis kalau sampai tahun 2021 sudah habis masa berlakunya. Jadi mereka tidak melapor ke kami anggap sudah tidak aktif lagi, sudah aktif. Tapi proses pendaftaran sekarang itu mengacu pada Permendagri nomor 57 tahun 2017 bahwa semua organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi proses pendaftarannya melalui kami Kesbangpol Provinsi apabila sekretariatnya berdomisili di Provinsi Papua Barat berarti tingkat provinsi. Kalau dia tingkat provinsi tapi berdomisili di kabupaten tidak bisa, tidak kami terima. Yang kami terima adalah organisasi tingkat provinsi yang sekretariatnya berdomisili di ibu kota provinsi Papua Barat, yakni Mamak Barat. Syaratnya untuk sesuai dengan Permendagri 57 tahun 2017 itu ada 24 jenis persyaratan yang harus dilengkapi. Dari 24 jenis persyaratan ini, apabila dia organisasi di bidang keagamaan, otomatis dia harus minta rekomendasi dari Kanwil Agama. Nah itu untuk sebagai lampiran persyaratan kami. Jadi di antara 24 itu semua berkas persyaratannya selain dalam bentuk hard copy, dia harus dalam bentuk soft copy. Dalam bentuk PDF dikasih ke kami, jadi ada 2 bentuk, dalam bentuk hard kemudian dalam bentuk soft copy. Banyak ormas yang terbentuk tapi mereka belum sama sekali melapor ke kita. Ada sebagian organisasi yang bilang bahwa bikin apa kita lapor ke pemerintah melalui Kesbangpol, sedangkan kita tidak diperhatikan pertama. Kemudian mungkin ada yang terkait dengan bantuan dana dan lain sebagainya. Sebenarnya organisasi itu terbentuk atas dasar istilahnya para pengurusnya itu membentuk untuk membantu pemerintah gitu loh. Sepanjang mereka tidak bertentangan dengan undang-undang, mereka membentuk organisasinya, kita tetap melakukan surat keterangan terdaftarnya dengan bertujuan membantu pemerintah untuk mencapai visi misi pemerintah sendiri kan. Jadi kalau mereka tidak terdaftar, tidak melaporkan ke kita, terus mereka melakukan aksi di luar sana, terus kami dari Kesbang disuruh ngecek organisasi ini terdaftar tidak. Nah, kita cek tidak ada, berarti ya ada hubungan kerjasama sebenarnya antara organisasi masyarakat dengan pemerintah sebenarnya. Pendaftaran sendiri itu biasanya kan satu organisasi itu dia bentuk akta pendirian, akta notaris. Nah, di dalam akta notaris itu otomatis pasti ada ADART yang harus dia urus, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian program kerja dari organisasi itu sendiri seperti apa. Kemudian untuk satu organisasi otomatis pasti ada susunan pengurusnya, yang dimana kita biasa sebutnya SK kepengurusan. Itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Ormas itu walaupun lebih dari satu, misalkan 3 orang saja dia membentuk ormas, itu sudah bisa dikatakan organisasi kemasyarakatan sebenarnya, karena lebih dari 1 orang. Jadi kenapa kita selalu minta ketua, sekretaris, dan bendahara untuk biodata pengurusnya dan lain-lain. Ada pas fotonya, NPWP-nya juga. Dari 24 persyaratan itu, seperti yang tadi saya sebut, ada surat permohonan, kemudian ada akta pendirian, ada ADART, ada program kerja, SK pengurusnya, biodata pengurus inti, ketua, sekretaris, dan bendahara. Pas foto, kemudian KTP, NPWP, surat keterangan domisili, kemudian bukti kepemilikan. Misalkan dia kontrak, harus ada surat perjanjian kontrak bangunan itu. Jadi
Kalau rumah pribadi yang dipakai surat izin dari yang punya rumah di atas materai bahwa saya bersedia tempat saya digunakan untuk sekretariat ormas bla bla bla. Mereka masukkan permohonannya ke kita. Setelah kita verifikasi berkas dari 24, kalau dia tidak bergerak di bidang keagamaan, berarti tidak perlu lagi surat dari Kanwil Agama. Dia ormas sosial, budaya dan lain-lain. Jadi dia itu mungkin sekitar 20 ya, kalau tanpa dari Kanwil Agama itu 20. Kalau kita rasa sudah lengkap dengan soft copy-nya sudah dikasih ke kita tetap turun lapangan. Turun lapangan ini kita sudah berlangsung dari tahun 2018, 2019, 2020. Tahun ini kami baru mau rencana mungkin minggu depan kita mau turun ke ormas-ormas yang sudah melapor ke kita cek lagi. Karena biasanya tuh pernah kami turun sekretariatnya di berkas itu alamatnya di sini, kami ke sana ternyata tidak ada. Itu langsung tidak kami proses. Kami hubungi, Pak, ini gini-gini sekretariatnya tidak sesuai. Ada pernah berapa ormas kami dapat seperti itu. Baiknya tetap lapor ke kita, nanti kita cross check juga berkasnya. Karena kan Karang Taruna itu dia dekat dengan pemerintahan ya, maksudnya dia banyak sekali ya, aktivitasnya kita tahu lah toh, maksudnya gitu. Oke. Kalau yang selama ini kami terima itu biasanya organisasi dari Nusantara, organisasi Nusantara seperti kerukunan adat, kerukunan dari Nusantara seperti Klobamora, kemudian Batak, kemudian yang lain-lain itu tetap kerukunan ya, mereka tetap lapor ke kita. Gitu. Oke. Jadi ada sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2013 ada dua jenis ormas, yaitu ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. Ormas yang berbadan hukum itu diterbitkan oleh surat keterangan terdaftarnya diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, namun proses pendaftarannya tetap kepada kami Kesbangpol Provinsi maupun Kesbangpol Kabupaten Kota. Kemudian ormas yang berbadan hukum itu yang berbentuk yayasan ataupun perkumpulan. Yayasan perkumpulan ini surat keterangan terdaftarnya diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, walaupun sudah melapor ke Kementerian Hukum dan HAM dan sudah mendapatkan SKT, diharapkan bahwa setiap yayasan atau perkumpulan ini tetap melaporkan keberadaan organisasinya di tingkat provinsi itu di kami Kesbangpol Provinsi. Walaupun dia di kabupaten kota, dia tetap melapor di Kesbangpol Kabupaten Kota, seperti itu. Kemudian untuk dana hibah ya, hibah ataupun bantuan-bantuan kepada ormas. Baik, dalam Permendagri nomor 123 tahun 2018 itu dijelaskan bahwa bantuan atau dana hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan sepanjang pemerintah daerah punya anggaran yang cukup untuk diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. Namun di sini kita harus lihat juga bahwa organisasi kemasyarakatan yang pendaftarannya sudah 3 tahun, kemudian memiliki sekretariat tetap, dan tentunya kita harus menimbang bahwa organisasi yang dibentuk ini memang betul-betul menunjang dari visi misi oleh pemerintah daerah itu sendiri, gitu. Jadi biasanya itu organisasi kemasyarakatan itu awalnya kan mereka dibentuk itu bukan dengan tujuan utama mendapatkan dana dari pemerintah. Mereka kan dibentuk itu sesuai dengan program kerja mereka masing-masing ya, dengan tujuannya seperti apa. Tapi dalam perjalanannya apabila organisasi kemasyarakatan ini butuh bantuan dana, nah mereka biasanya yang kami alami di lapangan bahwa mereka mengajukan proposal kepada pemerintah daerah, dan apabila disetujui dengan anggaran yang sepanjang anggarannya bisa dan ada, ya tetap pasti mungkin bisa dibantu. Tapi kalau tidak ya tidak diberikan. Tapi berdasarkan lagi dengan persyaratan tadi seharusnya dalam Permendagri 123 nomor tahun 2018 itu. Jadi bukan berarti ormas dibentuk kemudian pasti nanti diberikan bantuan dana oleh pemerintah, tidak seperti begitu.